Shalom, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-58, ayatnya yang ke-9b sampai ayatnya yang ke-14. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang selalu hadir dalam hidup kami. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-58, ayatnya yang ke-9b sampai ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ayat yang terakhir begitu luar biasa sekali. Kalimat itu ditutup dengan sebab Tuhan yang mengatakannya. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat 14 ini merupakan bagian ketiga dari pembagian kitab Yesaya, atau apa yang kita sebut dengan Triton Yesaya. Kitab ini disampaikan kepada umat Israel yang telah kembali dari pembuangan dan kembali ke Yerusalem. Dan setelah mereka bebas dari genggaman kerajaan Babel, hidup mereka berangsur-angsur semakin baik, lebih baik, dan lebih baik. Perekonomian mereka juga semakin makmur. Namun sayang, hal itu hanya dirasakan, hal itu hanya dinikmati oleh kaum elit pada saat itu. Dan memang kebijakan pemerintah justru menguntungkan para petinggi-petinggi saja. Kebijakan pemerintah hanya membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Bahkan tak jarang terlihat nyata yang miskin menjadi objek dari sebuah tindakan yang tidak mengenakan di dalam kehidupan mereka. Sehingga terlahirlah kelompok-kelompok yang termarginalkan. Lahirlah kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Semakin banyaklah orang miskin, semakin banyaklah orang lemah, semakin banyaklah orang susah, yatim piatu, janda.
di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan yang lebih parah lagi, orang miskin itu menjadi sasaran empuk, menjadi objek eksploitasi para penguasa-penguasa ketika itu. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku, bangsa Israel terjebak dalam situasi itu. Bahkan semakin diperparah, bangsa Israel menyangka bahwa ritual yang mereka lakukan adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Lihatlah apa yang dikatakan di ayat yang sebelumnya. Sepertinya mereka hidup saleh, ayat yang kedua, dan puasa mereka pun sepertinya serius sekali, ayat 3 dan ayat yang kelima. Bahkan tidak heran, seakan-akan mereka memprotes sebab mereka merasakan bahwa Allah seolah-olah tidak memperdulikan mereka. Tapi lihatlah, dengan tegas Tuhan menyatakan bahwa mereka bersalah, bahwa mereka berdosa. Sebab apa? Tuhan melihat bahwa semua yang mereka lakukan adalah sebuah kemunafikan. Apa yang mereka lakukan itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Apa yang mereka lakukan itu hanya untuk kamuflase sehingga orang lain melihat mereka kelihatan suci, kelihatan religius. Tapi semuanya hanya sebuah kemunafikan. Bangsa Israel lupa Allah memanggil mereka sebagai umatnya adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan mereka. Bukti lain bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-13. Bahkan Sabat pun tidak mereka hargai. Bahkan Sabat itu pun berlalu begitu saja. Bukankah Sabat itu diberikan Tuhan agar umat semakin menghormati keberadaan Tuhan? Agar umat Allah semakin memahami bahwa ada hari yang dikuduskan, ada hari tempat beristirahat untuk lebih mendekatkan diri, untuk lebih berefleksi kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan ingin mengatakan bahwa ibadah penyembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah sikap hati yang benar. Sikap hati yang terlihat nyata di dalam tindakan kesalehan dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Israel sangat-sangat mementingkan aturan agamawi seperti berpuasa. Tapi mereka lupa bukan bicara sesuatu yang hanya bersifat ritual yang Tuhan inginkan. Tapi Tuhan mau, adakah keadilan itu ditegakkan? Apakah kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kita mematuhi hari Sabat di tengah-tengah kehidupan kita? Dan lihatlah, perilaku kemunafikan itu sangat-sangat membuat hati Tuhan terluka. Perilaku kemunafikan mereka itu justru semakin membuat Tuhan membatasi karyanya, membatasi anugerahnya. Seperti apa yang disebut ayat ke-8, 9, 12 dan ayat yang ke-14. Sebab Tuhan tidak suka kemunafikan mereka. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi ibadah itu mereka lakukan hanya sebatas kebiasaan saja. Ya, sama dengan seperti kita. Ya, karena hari Minggu ya ke gereja, tapi tanpa makna. Atau ke gereja takut dilihat tetangga. Masa iya orang Kristen tidak ke gereja ketika hari Minggu? Sekali lagi, saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan lakukan ibadah itu hanya sebagai kebiasaan, hanya sebagai rutinitas belaka. Yang Tuhan mau kita mampu berada di dalam keberadaan, menolong yang miskin, menolong yang lemah, dan menjadikan mereka menjadi bagian dari kehidupan kita, bukan menjadikan mereka menjadi objek.
Tuhan mau kita membuka dan melepaskan belenggu kelaliman itu. Melepaskan tali-tali kuk dan memerdekakan orang-orang yang teraniaya. Sama seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia saat ini memperingati hari kemerdekaannya. Kita harusnya menjadi pribadi yang merdeka. Kita harusnya menjadi pribadi yang memerdekakan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang teraniaya. Bahkan firman Tuhan lebih lagi mengatakan, kita harus memberi makan yang lapar, memberi pakaian kepada yang telanjang. Ingat kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan, ketika aku telanjang, ketika aku lapar, ketika aku kedinginan, kamu di mana? Itu Tuhan pertanyakan dalam kehidupan kita. Artinya apa? Yang Tuhan mau adalah adanya kepedulian, adanya kepekaan atas setiap penderitaan sesama kita. Dan Tuhan mau kita menjadi pribadi yang membebaskan. Kita menjadi pribadi yang memerdekakan, membela hak orang yang terzolimi, membela hak orang miskin. Dan kita harus membebaskan orang-orang yang tertindas oleh keserakahan di tengah-tengah kehidupan ini. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus. Melihatlah, Yesaya akhirnya juga menyampaikan apa yang menjadi janji Tuhan bagi setiap kita melakukan kehendak Tuhan, bagi setiap kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan selalu mengatakan, apabila engkau. Yesaya menegaskan bahwa Tuhan itu sangat peduli dengan kita. Bahkan Tuhan itu akan memperhitungkan, bahkan memberkati setiap kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan ini, Tuhan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Itu artinya ada hidup sukacita meski dalam pergumulan. Ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan meski kita berada di dalam pergolakan dan tantangan kehidupan. Firman Tuhan mengatakan, seperti taman yang diairi dengan baik dan mata air yang tidak pernah mengecewakan, demikianlah hidup orang yang penuh kasih akan diberkati Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah pesan Nabi Yesaya kepada semua bangsa Israel, kepada kita saat ini. Kalau mereka dapat hidup saling mengasihi, kalau kita dapat hidup saling peduli, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan kepada bangsa itu untuk saling bahu-membahu membangun kembali bangsa itu. Seperti yang dilakukan oleh para nenek moyang mereka. Membangun kembali Yerusalem yang telah diluluhlantakkan oleh Raja Nebukadnezar. Jika mereka mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka mereka dikatakan mereka sendiri yang akan memperbaiki tembok yang tembus, tembok yang hancur. Dan mereka akan membetulkan jalan itu, tembok itu, agar dapat dihuni dan dapat dilalui, dinikmati di dalam sukacita bersama Tuhan Yesus. Artinya, mereka sendirilah yang akan memulihkan kembali keadaan Yerusalem di dalam karya Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Bahkan kita melihat bagian yang berikutnya, Yesaya mengingatkan mereka untuk menguduskan hari Sabat itu. Yesaya menyuarakan betapa berharganya, betapa kudusnya hari Sabat itu bagi Tuhan. Jadi yang mereka harus lakukan pada hari Sabat itu harusnya adalah kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau. Bukan hanya mengurusi dirinya sendiri, bukan hanya mengurusi kepentingannya sendiri, tapi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam hari Sabat itu.
Lihatlah kalau mereka menjadi pelaku di dalam kebenaran, hidup di dalam hari Sabat itu, mengkhususkan hari itu untuk Tuhan. Tuhan berjanji akan memberkati setiap mereka. Memberkati setiap mereka memperoleh berkat di dalam Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus. Kalau bangsa itu mampu menghormati hari Sabat dan menghidupi hari Sabat itu untuk kemuliaan Tuhan, janji Tuhan, engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintas puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Artinya apa? Berkat melimpah, berkat tercurah, tingkap-tingkap langit dibukakan untuk Tuhan mencurahkan berkatnya. Bahkan Tuhan mengatakan, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Sekali lagi, seperti yang saya sebut di awal tadi, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Kalau sahabatmu mengatakan, engkau sudah percaya. Kalau orang terdekatmu mengatakan, engkau sudah percaya. Firman Tuhan lebih lagi, Allah sendiri yang mengatakannya. Maka dengan demikian kita melihat bahwa bersama dengan Tuhan, setiap tantangan, setiap beban itu akan dilepaskan dan diangkatnya. Maka kita juga sebagai umat Tuhan haruslah saling membantu, saling peduli, saling mengasihi. Bahkan berlomba-lomba membebaskan, mengangkat beban itu, melepaskan beban itu. Sehingga kita sama-sama merasakan kemerdekaan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang bisa kita petik menjadi refleksi kita pada saat ini? Ada saya buat 5 hal. Yang pertama sekali, kalau Anda tidak mampu untuk memberi pertolongan bagi orang yang membutuhkan, minimal jangan pernah menambahi bebannya, apalagi semakin menindasnya. Yang kedua, ciri setiap pribadi yang diberkati Tuhan tidak lain adalah ketika hidupnya menjadi berkat di sekitar kehidupannya. Yang ketiga, percayalah, setetes pun keringatmu yang jatuh untuk sebuah kepedulian, untuk sebuah kasih, untuk sebuah tindakan membebaskan, itu Tuhan perhitungkan. 1 Korintus 15 ayat 58. Lalu yang keempat, apa yang mau dinyatakan dalam firman Tuhan ini? Sama seperti tema kita. Penyembahan kepada Allah sesungguhnya ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Seperti apa yang dikutip di dalam Rom 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua itu. Lalu yang terakhir, yang kelima, jangan menjadi orang Kristen yang munafik. Jangan beribadah hanya karena rutinitas saja. Jangan menyangka kalau rajin ke gereja, rajin beri persepuluhan, rajin memberi persembahan, atau ikut dalam salah satu bidang pelayanan, itu menjadi segala-galanya. Kalau perbuatan pelayanan dan ibadah yang kita lakukan hanya untuk dibuat-buat, hanya untuk ikut-ikutan saja, tidak keluar dari hati yang tulus, percayalah, itu tidak akan menjadi berkat. Dan dipastikan Tuhan tidak akan memberkati. Sebab Tuhan Yesus paling tidak suka dengan kemunafikan. Maka hindarilah semua itu. Jadilah Kristen yang sejati. Jadilah pribadi penyembah yang sesungguhnya kepada Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Dan kami mampu menjadi pelaku-pelaku di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.